Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat tercintaku dimanapun kalian berada. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengkaji dari pertanyaan saudara dan sahabat kita dari Malaysia, kita awali dulu dengan membaca doa zalimin daf'ul bala, agar hati kita senantiasa terhindar dari balak-balaknya hati, terhindar dari zalimnya hati, terhindar dari kesyirikan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita simak bersama pertanyaan dari saudara kita, sahabat kita yang ada di seberang sana di negara Malaysia. Silakan Kang Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya bernama Cik Ali dari Malaysia. Ingin bertanyakan satu soalan pada Tuan Guru Halim. Sebelum itu, saya ingin berselawat zalimnya hati, balak-balaknya hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bi zalimin wa arijna min baini insanimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, okey, soalan yang saya nak kemukakan pada Tuan Guru Halim berkenaan kematian, setelah kematian dibangkitkan semula. Mengikut syariatnya, setelah kita mati dibangkitkan semula dan dia akan menghadap kepada mahsyar dan dia akan soal jawab.
itu mengikut syariatnya. Tetapi yang saya ingin tahu kan, menurut hakikatnya, apakah maksudnya kematian dan dibangkitkan semula? Jadi saya mohon pada Tuan Guru Halim memberikan pencerahannya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Ali dari Malaysia atas pertanyaannya. Apa yang dimaksud alam barzah itu secara hakikatnya, secara sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian alam barzah atau alam penantian atau alam kubur itu pengertiannya ada yang hakikat di sisi Allah yang sesungguh-sungguhnya, ada yang syariat atau di sisi manusia, pemahaman manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketahui bersama bahwa kematian itu di sisi manusia adalah kematian babakan badan-badannya. Itulah kematian di sisi manusia. Akan tetapi kematian di sisi Allah itu badannya masih hidup. Yang mati bukan badannya di sisi Allah itu. Akan tetapi yang mati atau arti kematian di sisi Allah itu adalah babakan jiwa. Matinya jiwa, matinya kesadaran di dalam bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matinya hati hingga keras melebihi kerasnya batu. Inilah sisi kematian di sisi Allah. Jadi kematian, makna kematian di sisi manusia dan di sisi Allah jauh berbeda maknanya. Kematian di sisi manusia karena manusia selama ini penyembah badan, seolah-olah badan-badan ini bisa bergerak sendiri dengan kuasa manusianya, seolah-olah badan ini bisa beraktivitas sendiri dengan kuasa manusianya. Jadi seolah-olah yang dikatakan kematian itu adalah matinya badan, lengsernya badan, hancurnya badan, tenggelamnya badan di muka bumi ini. Inilah makna kematian di dalam sisi kemanusiaannya. Maka dari itu bila ada orang yang meninggal, Allah perintahkan kepada kita semua untuk mengucapkan kalimah thayyibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah dan pulang kembali kepada Allah ketika ada orang yang sudah meninggal. Akan tetapi Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan ibadah-ibadahmu. Allah tidak memandang sisi dari keturunan-keturunanmu. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu itu siapa yang wujud. Di dalam hatimu itu siapa yang kau pertuhankan? Aku apa engkau wahai fulan? Itulah yang dinilai oleh Allah.
Ketika di dalam hati kita yang wujud masih kemanusiaan kita, maka inilah yang dimaksud kematian di sisi Allah. Jadi manusianya telah mati di sisi Allah. Karena yang wujud di dalam hati kita masih diri manusia kita. Karena yang hidup di dalam hati kita masih diri manusia kita. Karena yang merasa berkuasa di dalam hati kita masih diri manusia kita. Maka inilah yang dimaksud Allah kematian. Matinya jiwa manusia di dalam bertuhan. Kenapa manusia dikatakan mati? Karena manusianya lepas dari Tuhannya. Karena manusianya sudah merasa jadi Tuhan. Di dalam hati kita selama ini kitalah yang merasa lebih wujud daripada Allah. Di dalam hati kita selama ini merasa yang paling lebih hidup daripada hidupnya Allah. Di dalam hati kita selama ini merasa lebih berkuasa dari kuasa Sang Pencipta diri manusia kita. Karena Allah bagi kita selama ini gaib, tidak ada bagi kita selama ini. Inilah makna kematian jiwa kita. Mati tenggelam di dalam hawa nafsu manusia kita. Mati tenggelam di dalam anarnya iblis dan setan. Mati hati kita di dalam persekutuan dan persekutuan selain Allah. Jadi tanda-tandanya orang yang mati di sisi Allah itu bukan mati badannya, akan tetapi mati imannya, mati takwanya, mati kesadarannya di dalam bertuhan. Inilah makna hakikat kematian di sisi Allah, yakni matinya jiwa, badannya hidup tapi jiwanya yang mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketahui bersama ketika kita mengantarkan jenazah ke pemakaman, di situ jenazah dikebumikan. Setelah dikebumikan lalu ditalkin oleh Pak Mudin, dituntun oleh Pak Mudin. Marrobuka, kalau ditanya malaikat siapa Tuhanmu, jawablah Allah, kata Pak Mudin. Ketika ditanya man nabiyuka, siapa nabimu, jawablah fulan, Muhammad Rasulullah adalah nabiku. Kalau ditanya lagi oleh malaikat Munkar dan Nakir, siap apa kitabmu, jawablah fulan, kitabmu adalah Al-Quran. Jadi inilah talqin-talqin yang ditalqinkan oleh Pak Mudin kepada orang-orang yang sudah dikubur. Terus begini, secara logikanya, logisnya, kira-kira orang mati itu bisa mendengarkan kata-kata Pak Mudin yang menalkininya. Sementara orang mati itu hakikatnya sebenarnya tanpa kita sadari selama ini orang mati itu sudah tak ada hidupnya. Badan itu sudah berpisah dari hidupnya. Mayat itu sudah berpisah dari hayatnya, dari uripe Allah sudah berpisah. Jadi pendengarannya, penglihatannya,
pengertiannya pun juga sudah tidak ada lagi. Akan tetapi si mayat tidak tahu apa-apa ketika Pak Mudin yang menalkin. Akan tetapi siapakah yang sebenar-benarnya yang menjadi ahli kubur itu? Di sisi Allah loh ya. Kalau di sisi manusia ahli kubur itu adalah mayat-mayat yang dipendam itu. Akan tetapi di sisi Allah yang dimaknai ahli kubur itu adalah orang-orang yang mati hatinya. Orang-orang yang mati jiwanya. Orang-orang yang mati kesadarannya di dalam bertuhan. Itulah yang disebut ahli kubur di sisi Allah. Kalau di sisi manusia bukan ahli kubur, masih hidup manusianya. Nanti ketika sudah wafat, sudah meninggal, dipendam di kuburan, itu namanya ahli kubur kata di sisi manusia. Akan tetapi yang disebut ahli kubur di sisi Allah adalah orang-orang yang masih gaib Tuhannya di hatinya. Ahli-ahli kubur itu adalah manusia yang tidak sadar bahwa dirinya lah yang wujud menjadi Tuhan selama ini di hatinya daripada Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dirinya. Inilah yang disebut ahli kubur. Coba kita resapi, coba kita hayati. Apakah mungkin mayat yang sudah dipendam di dalam kuburan itu mengerti, mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Pak Mudin yang menalkininya ketika setelah dipendam di dalam kuburan? Logikanya mayat kok dituntun, mayat kok dibilangi, mayat kok dituntun tanya jawab dengan malaikat mungkar dan nakir. Mayat sudah tidak ada hidupnya, mayat sudah tidak ada pengertiannya, mayat sudah tak ada penglihatannya, mayat sudah tak ada pendengarannya, mayat sudah tak ada pengertiannya. Loh kok dituntun? Ini kan salah alamat. Ini kan namanya jauh panggang dari apinya. Inilah kefatamorganaan hati kita selama ini yang hanya bayang-bayang saja di dalam berakidah dan bertuhan kepada Allah. Agamanya bayangan, pengertiannya bayangan, Tuhannya juga bayangan, semua serba bayangan dan semua serba angen-angen wae. Alhamdulillahirrabbilalamin. Coba kita ilustrasikan, kita buktikan secara logika. Jangankan mayat yang sudah mati, yang sudah tak ada pengertiannya, tak ada hidupnya, tak ada penglihatannya, tak ada pendengarannya, bisa memahami kata yang dikatakan oleh Pak Mudin, yakni talqin mayat. Coba kita ilustrasikan terhadap diri kita saja ketika kita tidur. Seumpama saya tidur, Anda menalkini saya tidur nyenyak, Anda menalkini saya. Kira-kira saya memahami apa tidak?
Kira-kira saya merespon Anda ketika Anda menalkini saya apa tidak? Apakah saya mengerti, mendengar apa yang Anda talkinkan kepada saya? Marrabbuka, mannabiyuka, mankitabuka. Apakah saya paham ketika saya tidur nyenyak? Ya mestinya saya tidak paham. Karena saya tertidur nyenyak, itu saya masih hidup. Tidak tahu apa-apa meskipun ditalkin. Apalagi ketika saya sudah jadi mayat. Yang mana mungkin bisa ditalkin. Wong sudah tiada pengertiannya. Wong sudah tiada hidupnya. Wong sudah tiada pendengarannya. Ya tidak mungkin bisa. Ketika waktu tidur saya saja tidak bisa, apalagi ketika sudah mati, sudah selesai. Inilah logika-logika yang selama ini tidak kita pikirkan. Jadi yang dikatakan ahli kubur, jadi yang dimaksud Pak Mudin itu menalkini siapa di dalam pemakaman itu sebenarnya? Hakikatnya Pak Mudin itu menalkini ahli-ahli kubur yang mengantarkan jenazah. Itu loh yang dimaksud ahli kubur itu. Manusia yang jiwanya mati, terpendam di dalam hawa nafsunya sendiri. Manusia yang tidak wujud Allahnya, akan tetapi mewujudkan hawa nafsunya sendiri yang merasa lebih wujud, yang merasa lebih nyata, yang merasa lebih hidup, yang merasa lebih kuasa daripada Tuhan yang menciptakannya. Itu yang dinamakan ahli kubur. Sebenarnya yang ditalkin sebenarnya bukan mayatnya. Syariatnya mayat yang ditalkin, yang dipendam di pemakaman itu. Tapi hakikatnya yang ditalkin, yang diingatkan kembali menuju jalan Tuhannya adalah mayat-mayat yang berjalan itu. Kuburan-kuburan yang berjalan itu. Tanah kubur yang berupa badan ini, dan dipendamlah jiwa-jiwa yang mati itu di dalam badan ini. Itulah yang dimaksud ahli kubur. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud ahli kubur di sisi Allah adalah orang-orang yang masih menjadi Tuhan di hatinya daripada bertuhankan Allah. Tapi kenyataannya selama ini kita merasa sudah bertuhan, tapi anehnya Tuhannya tiada. Tapi anehnya Tuhannya rawujud. Tapi anehnya Tuhannya gaib. Berarti yang kita tuhankan selama ini bukan Allah yang wujud, tapi diri kitalah yang wujud. Allah gaib, Allah mati, Allah tak kuasa. Yang berkuasa adalah diri kita sendiri di hati kita. Inilah bukti bahwa kita selama ini mati hatinya, mati jiwanya di dalam kesadaran bertuhankan kepada Allah. Jadi ibaratkan wayang lepas dari dalangnya. Akhirnya jadi azab, disiksa di dalam kuburannya. Maknanya disiksa di dalam kuburannya itu apa? Bagi manusia yang belum bertuhankan kepada Allah di hatinya, maka
dikuburlah jiwanya di dalam badannya, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Pak Mudin mengingatkan kembali ketika ada orang mati dengan talqin-talqin mayatnya. yakni gunanya hakikatnya mengingatkan kita agar bersegera kembali kepada Allah sebelum kedatangan ajal menjemput. Sebelum kematian datang, bersegeralah kembali bertuhankan kepada Allah daripada bertuhankan kepada hawa nafsunya sendiri selama ini. Alhamdulillah, itulah yang dimaksud talqin mayat itu, yakni yang sebagai mayat itu ternyata diri kita sendiri yang selama ini di hati kita tidak bertuhankan Allah, melainkan mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang berbeda antara syariat dan hakikat. Memang berbeda bayangan manusia yang masih terkungkung di dalam jiwa yang mati dengan orang-orang yang beriman dan sudah kembali hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah hakikat sejatinya talqin mayit itu. Yang ditalqin bukan mayat yang di kuburan, akan tetapi yang ditalqin mayat diri kita sendiri yang belum sadar bahwa Allah itu lebih wujud daripada diri manusia kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Diceritakan di dalam syariat ada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang alam barzah. Ketika mayat, ini cerita babakan syariat. Ketika mayat sudah dipendam, mayat akan memasuki alam barzah, alam penantian sampai datangnya hari kiamat. Saya kutipkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Rawahu Sahih Bukhari. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh jika di antara kalian telah